Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Melalui Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yushiku al-umama an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi SAW, hampir saja para umat, maksudnya yang kafir, sesat, yang bermaksiat, mengurumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Jadi kalau ada makanan mau dihidangkan lalu dipanggil, ayo makan yuk. Maka mereka sama-sama saling ngeroyokin satu nampan itu kan. Nabi SAW menggambarkan kita seperti nampan di makanan itu umat Islam ini. Gitu kan. Faqala qailun min killatin nahnu yawma idzin. Maka salah seorang mengatakan, ya Rasulullah, apakah pada satu kami sedikit? Kenapa para sahabat menanyakan ini teman-teman sekalian? Karena memang di zaman beliau saja, di zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam sedikit sekali. Kota Madinah kota yang kecil, ya, dibandingkan kota-kota umat Islam sekarang ini. Dengan jumlah sedikit, kota mereka kecil, persenjataan mereka masih sederhana. Orang-orang kafir pada ketakutan dengan kaum muslimin, ya, merasa segan. Maka sahabat ini mengatakannya, Rasulullah, waktu kami dikeroyokin itu nanti, apakah jumlah kami sedikit? Qala bal antum yawma idzin katsir. Ketahuilah pada hari itu kalian sangat banyak. Sekarang jumlah kita miliaran umat Islam. Walakinnakum gutha'u ka gutha'is sail. Tapi pada saat itu kalian seperti buih di lautan. Ya. Buih di lautan yang tidak ada, ya, atau sampah yang dibawa oleh air hujan. Jadi kayak bawa arus, nggak ada nilainya gitu ya. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Pada saat itu Allah sudah mencabut rasa segan dari musuh-musuh kalian. Wala yakdhifannallahu fi qulubikum al-wahan. Dan pada saat itu disebabkan dalam hati kalian tertanam penyakit wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan. Intinya di sini sebenarnya, kata seseorang, ya Rasulullah, apa itu wahan? Yang membuat akhirnya kami lemah, kami bisa dikeroyok oleh musuh. Ya. Kata Nabi SAW, kunya wa karahiyatil maut. Ini kuncinya. Cinta dunia, takut berpisah dengan dunia, dan juga benci dengan kematian. Seharusnya seorang mukmin atau setiap mukminah, ya, itu menjadikan target mati itu sebagai target dia. Karena dengan mati, dia akan menjadi orang yang menuju kepada kehidupan abadi. Bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Rasulullah SAW, melihat hasil amalnya. Nabi SAW mengingatkan dalam banyak hadis agar jangan kita terlalaikan dengan dunia dan selalu ingat tentang kematian karena dia setiap saat bisa datang. Di antaranya hadis yang masyhur riwayat An-Nasai, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Ya. Dan hadis ini dinilai hasan sahih, ya, menurut Syekh Albani. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Artinya perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia. Saya mati. Ingat setiap saat kita akan mati. Ya. Dan dalam kisah yang lain Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Saya pernah duduk bersama Rasulullah SAW dan datanglah seorang laki-laki dari Ansar. Ya. Fasallama ala Nabi SAW, dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, thumma qala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang beriman yang paling baik, yang paling afdal, paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling mulia kedudukannya, paling tinggi derajatnya? Itu maknanya semua. Qala ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya, santun, ramah, dermawan, semuanya kebaikan-kebaikan ada padanya. Qala fa'ayyul mu'minina akyas. Lalu siapa orang mukmin yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil maut dzikra. Orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'du isti'dada ulaikal akyas. Dan yang paling banyak punya persiapan yang nanti dihadapi setelah kematian. Maksudnya amal saleh, iman dan amal saleh. Maka mereka lah orang-orang yang paling cerdas. Ya. Hadis ini diriwayatkan di Ibnu Majah dan dinyatakan hasan. Juga dalam hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita bagaimana caranya agar kita lebih khusyuk dalam sholat, kita lebih semangat dalam ibadah, mengingat kematian. Kalau kita akan kembali, waktu kita terbatas. Ya. Dan ingat teman-teman sekalian, umur kita sebenarnya yang sudah berlalu.
Itu umur kita yang sebenarnya. Kayak saya umur 46 tahun, inilah umur saya sebenarnya. Ini yang sudah pasti sudah saya laluin, sudah saya pakai gitu. Tinggal kalau di atas amal soleh kita berharap Allah kabulkan. Kalau ada dosa kita tinggal mau tobat dan istighfar kepada Allah. Segera sebelum datang ajal. Jangan selalu berangan-angan dengan yang akan datang. Allahu alam. Berapa umur kita Allah kasih. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Tapi kita tidak pernah tahu berapa banyak lagi umur kita. Jangan terus-menerus lalai. Selalu berangan-angan ulang tahun. Lalu dirayakan seperti orang-orang kafir. Ini melalaikan. Makanya para ulama melarang acara ulang tahun itu. Karena memang melalaikan orang. Tiup lilin, kue, pesta-pesta, apalagi kemaksiatan dilakukan. Subhanallah, orang Islam bukan seperti itu keadaannya. Makin bertambah umur berarti makin dekat dia dengan liang lahatnya. Saya dan Anda semua sedang menuju ke liang lahat. Kita tidak tahu siapa yang berdiri jatuh ke liang lahat tersebut.